impian kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Berikut tadi adalah kutipan ayat dari Filipi 3 yang mau kita baca malam ini. Sebelumnya mau nyapa teman-teman juga nih semua. Shalom, apa kabar? Shalom. Baik. Roben, Shalom. Alvin, dan juga Baik, teman-teman baik, yang puji Tuhan. menyaksikan. Semoga dalam keadaan baik juga. Terima kasih untuk selalu menyaksikan kami di sini, baik di platform manapun, YouTube, Facebook, ataupun di Instagram. Tetap semangat belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita hari ini sudah mau masuk ke Filipi 3. Oke, kita mau baca atau ada highlight dulu kok? Kita langsung aja ya di Ya, chapter 3 ya, kayaknya banyak yang bisa kita bahas nih. yes. Ya. Gue baca dulu deh ya. Gue baca Ya, Oke. satu perikop pertama, nanti kalian yang lanjutin ya. Ya. Oke, di sini ada chapter 3 1A nih ya. Tapi dia mulainya tiba-tiba gini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Baru masuk perikop yang judulnya kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku, penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Oke, silakan. Gimana nih? Ini ya, gue dulu ya mungkin ya. Ini ada satu yang dua yang gue highlight. Sebentar. Oke, ini yang gue highlight tadi. Yang ke-9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, ayat 9 ya. Ya, ayat 9 dalam bacaan ini sih, kalau dari gue pribadi yang gue dapat, ini berbicara tentang kebenaran yang absolut gitu. Jadi kayak kebenaran akan Kristus. Jadi bukan berdasarkan kebenaran kita sendiri gitu. Karena
kalau berdasarkan kebenaran kita sendiri, kadang-kadang standarnya tuh di mana gitu. Ya. Ya kan? Tapi kalau misalkan kebenaran Kristus itu sudah jelas gitu, tidak bisa dibantah gitu. Karena seringkali ini mungkin banyak teman-teman yang dengar juga kadang-kadang termasuk gue sendiri, kadang-kadang kita kan merasa oh lakukan ini benar atau tindakan ini benar gitu. Tapi menurut kebenaran versinya kita sendiri gitu. Tapi Ya. segala sesuatu harus diuji, sekalipun itu baik pun harus diuji gitu. Apa sudah benar di hadapan Tuhan gitu. Ya. Jadi ini sih mungkin ayat yang gue dapet ya, makanya gue highlight di sini gitu. Ini surat yang ditulis untuk ya supaya orang diingatkan lagi gitu. Ya. Itu sih kalau dari gue ya. Ya, jadi kebenaran yang berdasarkan absolut dari kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran Ya. versi pendapat masing-masing atau opini Ya. masing-masing, gitu ya. Oke, good. Ya. Dari Irsan? Iya. Ini menyambung yang tadi Alvin jelasin juga di sini. Ya. Paulus jelaskan bahwa ya dia udah melakukan kurang layak apalagi nih yang menurut dia versi dia dulu gitu kan. Udah Ya. disunat di hari ke-8, udah dari bangsa Israel, suku Benyamin, terus kayak udah melakukan semua ritual dan Ya. syarat-syarat menjadi seorang seorang Israel yang seorang Yahudi yang terbaik lah gitu, yang super Farisi gitu kan kalau dia Ya. bilang gitu. Jadi Ya. tapi dia bilang itu semua sia-sia dan tidak berguna gitu kan dan dilepaskan. Nah, kalau itu cukup ini sih cukup terang-terangan banget dia bilang. Nah, tapi kalau gue di sini baca ini bentar. Yang waktu kita nyambung di Filipi 2 kemarin tuh, yang berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi penggunaan kata berlari-lari kan berarti kan kayak berlomba gitu kan. Berlomba untuk memperoleh hadiah kayak berarti sesuatu yang harus dikejar tapi bukan sesuatu hadiah ini kan sebuah reward. Tapi kita udah tahu bahwa kalau menurut gua nih udah pasti kita masuk surga gitu kan. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya lagi orang Kristen tapi kalau gini masuk surga gak ya? Kalau ini masuk surga gak ya? Nah, itu ada beberapa pandangan juga gitu kan. Jadi kayak katakan hanya dengan beriman masuk surga. Nah, tapi kalau misalnya perbuatan kita tidak menunjukkan iman kita itu, apakah kita benar-benar dibilang beriman? Gitu kan. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati gitu. Jadi ya bukannya dibilang berarti kalau misalnya ini percaya nggak cukup. Loh, percaya tapi harus ada perbuatannya, ada buahnya yang bisa kelihatan gitu. Itu baru dibilang percaya. Kalau enggak ya cuman di mulut aja gitu. Jadi nggak di hati, tidak mempercayai dan tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Sama ada lagi nih tadi yang di ayat 2. Jadi kan nggak tahu kenapa gue tergelitik kayak hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Ini maksudnya bilang hati-hati terhadap anjing-anjing tuh apa ya gitu? Maksudnya sama doggy sama pitbull atau hati-hati gitu. Iya, nggak mungkin. Jadi gue coba cari itu artinya. Itu cuma ada di depan pagar rumah orang kalau itu beware of dogs. Bukan, artinya bukan yang itu. Tapi itu kan sebutan di mana di zaman itu kan sebenarnya orang-orang Farisi itu menganggap orang yang di luar non-Jewish itu, non-Yahudi itu ya anjing-anjing gitu loh. Yes. Karena kan menurut mereka yang udah paling suci, udah paling benar, udah ikut semuanya. Terus jadi yang di luar mereka itu mereka sebut dengan ini. Nah, menarik sekali Paulus juga pakai kata yang sama untuk membalikan ke mereka. Gitu sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Coba ngelihat di referensi di Blue Letter Bible gitu kan, arti katanya apa sih menurut mereka anjing-anjing ini gitu kan. Jadi kalau di Blue Letter Bible itu kata aslinya adalah mana ya? Neheng nih. Ting. Oke. Kion, cia. boleh Tapi di-share. artinya ini share ya. Oke. Ya, coba share screen. Ini yang G29. Biar teman-teman juga bisa lihat gimana sih caranya nyari kata-kata yang asli di bahasanya. Biasanya yang kita pakai itu Blue Letter Bible. Ya. Ke disable kok. Hah? Di allow dulu. Ke disable. Oh, disabled. Hold on, di mana ya? Di sini.
allow partisipan, multiple partisipan to share gitu kalau nggak salah. Allow, tunggu ya. Hmm. Oh, nggak ada ya. Setting. Wah, gue nggak ketemu nih. Gue yang share aja deh. Gak apa-apa, lo Ah, ikutin, gue cariin. ya. Di Filipi 3 ya tadi ya. Terus ke tools. Filipi 3, Filipi 3, terus jadi yang ini di close dulu kayaknya nih. ayat 2 ya. Ayat 2. Filipi 3 ayat 2. Oke, nih, beware of dogs Nah, kan. itu. Ya. Beware of dogs, terus tools ya. Yang kita Nah, mau docs-nya cari, itu G269, 2965. Yang atas? ini kan, Atas tadi, Nah, Kion kan? iya, 296. Kion. Ya, Nah, pas dicari di sini, itu di bawahnya tuh ada keterangan man Man. of impure mind. ya, Impure man gitu. Jadi ya. Impure mind. orang yang Ya. impure mind gitu ya. Jadi Ya. kalau tadi Koben juga sempat ngebahas itu tadi ada coba deh kok yang di docknya itu diklik yang dock 5 kali tuh di atas yang di bawah itu yang ada docknya dock 5 kali atas dikit Oh, atas ini. dikit Oke, this one. yes. Oke. Nah Jadi itu ini yang di muncul sini di Alkitab, kata-kata ini. ya di mana aja gitu ya. Ya. Nah ini yang tadi Koben bilang tuh kalau anjing itu sering digambarkan tentang Gentiles gitu ya, kalau orang Yahudi anggapnya ya. Ya. Jadi kalau itu nyambung di yang di Lukas 16 ayat 21. Nah itu kan Ini ya. pas yang perumpamaan tentang wanita yang minta Ya. disembuhkan. Tapi kan Tuhan Yesus bilang kalau tidak baik memberikan makanan itu kepada anjing gitu kan. Ya. Bukan berarti kita hina seperti anjing, cuman Ya. ya itu istilahnya perumpamaan lah dari Ya. saat itu kan di bangsa Yahudi gitu. Ya. Nah, Julukan jadi, lah, julukan ya, dikasih julukan. tadi gue seperti itu. penasaran. Nah, Ya. julukan. Ya. Nah, terus kan apa namanya di kalimat yang berikutnya tuh ada penyunat-penyunat tadi kok. Coba di back deh kok. Oke, yang tadi kan ini. Penyunat itu di setelahnya tuh kan tuh beware of tetap. Nah, Ini, beware of concision. sama concision ya. Kantatome. Concision itu jadi di terjemahan kata tome ya. Oops, ini apa? Suruh donate, dismiss. Remind me. Oke, nih kata tome, to cut up, mutilation. Ya, jadi tapi nggak tahu sih kalau misalnya itu konteksnya nyambung nggak sih dibilang penyunat gitu kan. Cuman memang di kata-kata di kalimat berikutnya sih dibilang tentang apa circumcision ya. Itu kan sunat beneran kalau itu kan. Ya. Ya, Cuman kalau di sini kan itu bukan di sini kan bukan digunakan biasanya untuk ya, di sini kan bukan circumcision cut di up sini. Ya kan? Ya. Ya. Cuman Dan ini dan kata ini cuma muncul sekali doang. Berikutnya dibilang emang circumcision. Ya. Iya, itu menarik. Ya, dan ini cuma muncul sekali doang kata ini. ini. Muncul sekali doang di dalam ini. Alkitab. Ya kan? To cut up, mutilation, ya kan? Nah, ini mutilation. Oke. Tapi di berikutnya memang ada kalimat circumcision-nya gitu kan. Nah, jadi yaitu bersunat gitu kan. Cuman bersunat itu kan lebih diibaratkan kepada ritual ya. Oke, gua ngerti maksud lo. Jadi cara bahasanya gini. Tadi yang bahasa Indonesianya kita lah orang-orang dia bilang gini, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Gitu kan? Ya. Makanya di sini kan yang hati-hatilah ini yang konsisten tadi, yang kata tome ini. Sedangkan kata tome ini artinya ini bukan circumcision. Circumcision itu yang baru artinya sunat, ya kan? Tapi di sini kan si kata tome ini artinya cut up, mutilation. Mutilation ini dipotong. Ya kan, dipotong mengurangi berarti kan? Gitu loh. Ya, berarti dia ini orang-orang yang suka motong sama suka mengurangi nih, gitu. Tapi habis itu baru dilanjutinnya sama yang berikutnya, circumcision yang lu bilang tadi itu. Berarti kan yang ini
For we are the Yes. circumcision. Ini baru dipakai katanya circumcision dong baru, tapi bahasa Indonesia dua-duanya ditulisnya sunat gitu loh. Padahal kan ini dua kata yang berbeda, ya kan? Gitu. Iya. Nah, peritome beda Hmm. kan gitu. Ya. Iya. Nah, ini baru beda. Ini Betul. baru circumcise yang sunat, ya kan? Gitu. Tapi di sini juga ada metafornya. Orang Kristen separated from the Ya, institute and metafornya truly ini. consecrated to God gitu, ya kan? Nah, jadi intinya kita balik lagi ke yang tadi di pertanyaan awal yang tentang Yes. sebutan julukan anjing itu ya sebenarnya balik lagi ke yang tadi itu. Jadi buat orang-orang Farisi yang Yahudi banget gitu yang udah ngikutin ini semua, bahwa orang yang di luar mereka itu ya dia panggilnya anjing-anjing itu tadi. Tapi menarik di sini Paulus pakai kata yang sama untuk ngebalikin ke mereka gitu loh. Karena bukan yang dengan melakukan ini itu nggak boleh ini nggak boleh itu semua jadi seperti yang benar gitu. Tapi kan itu karena dia mau nyampein ini ada Yesus Kristus, kasih karunia-Nya. Kita diselamatin karena kasih karunia, bukan karena apa yang kita perbuat. Gitu. Tapi dia juga mau kasih tahu bahwa kalau kita benar-benar percaya Yesus sebagai juru selamat kita, perbuatan baik itu pasti akan ngikutin. Jadi jangan bingung lagi gitu loh. Jangan bingung lagi kalau selamat nggak selamat harus begini harus begitu. Nggak mungkin. Kalau kita sudah percaya Yesus, buahnya itu akan ikut keluar. Makanya itu kayak koin, ya kan? Ada sisi kepala, ada sisi tail. Nggak mungkin kita bisa belah jadi satu sisi doang, itu nggak bisa dipakai koinnya. Gitu. Jadi tetap awalnya kita harus tahu bahwa kita ini pendosa, percaya Yesus, kita selamat karena Dia sudah menyelamatkan kita. Tapi karena kita sudah menerima kasih karunia dan keselamatan itu, nggak mungkin lagi hidup kita sembarangan dan kita sia-siakan. Itu aja. Gitu. Ya, jadi satu kalimat yang full seperti itu. Ya, jadi kita jangan istilahnya sering bingung karena yang mana gitu loh. Jadi kebenarannya seperti itu. Oke. Apalagi San yang lo mau tambahin? Udah sih. Oke. Dari gua. Oke, itu menarik ya tadi ya dari Alvin juga. Tadi Alvin ambil dari ayat 9. Ya kan? Terus di yang pas mulai deh, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Sebenarnya konteksnya juga bukan terjemahannya akhirnya. Kalau akhirnya kan harusnya ada di terakhir dong, gitu. Sedangkan surat ini kan dia masih akan tulis lagi nanti ada chapter 4. Ya kan? Dan di pasal 4 ayat di pasal 4 ayat 8 itu baru muncul lagi jadi akhirnya saudara-saudara gitu. Ya kan? Coba kalian lihat di pasal 4 ayat 8. Ini nanti minggu depan kita bahas ini. Ini kan yang udah sering banget kan, yang ini jadi pegangan kita juga sebagai orang Kristen kan, gitu. Itu kan baru summary-nya gitu loh. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, gitu-gitu. Ya itu nanti minggu depan. Tapi di yang tadi yang di chapter 3 di ayat 1 itu akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Jadi sebenarnya akhirnya tuh kurang cocok gitu loh. Jadi itu sebenarnya lalu sebenarnya, kemudian gitu loh. Ya, kemudian saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Nah, kalian ingat gak ini konteksnya Paulus lagi ada di mana? Nulis surat Filipi ini. Penjara ya? Ya. Ya kan di penjara kan? Itu yang Ya benar. Penjara benar, masih penjara juga ya? Ya benar. Dia ada di dalam penjara dan bahkan ya di dalam penjara itu udah bisa sampai hukumannya mati juga kan gitu. Jadi situasinya dia itu di dalam penjara. Tetapi dia bilang bersukacitalah dalam Tuhan. Gitu. Kalau kita baca sesuatu yang kayak gini kita nggak ngerti konteksnya, kayaknya lewat aja. Tapi kalau kita posisikan kita adalah seorang Paulus di masa itu, di waktu itu dan lagi di dalam penjara, plus dia masih bisa kasih tahu orang bersukacitalah dalam Tuhan. Have joy in the Lord gitu kan maksudnya. Jadi ini yang kita kayaknya udah pernah bahas juga deh di beberapa minggu yang lalu bahwa joy itu beda ya sama happy gitu loh. Jadi nggak peduli keadaan di luar kita lagi kayak gimana pun, kalau di dalam Tuhan kita seharusnya dan selayaknya selalu punya joy itu. Karena itu hubungannya sama yang di dalam kita nih. Gitu. Kalau Tuhan ada di dalam kita, damai sejahtera. Betul, damai sejahtera ada, sukacita juga akan selalu ada.
gitu. Jadi meskipun situasi kita di luar Hmm. mungkin nggak bagus ya, nggak ideal lah gitu. Tetapi itu harusnya nggak bisa ngerebut sukacita dan damai sejahtera yang di dalam kita. Makanya dia bilang bersukacitalah dalam Tuhan. Knowing ini yang Paulus yang ngomong, jadi bobotnya lebih berat Iya. lagi karena nih orang lagi di penjara sebenarnya. Gitu loh. Harusnya kalau dia mau Hmm. bilang dia yang lagi marah-marah atau dia yang lagi sedih bisa aja gitu. Tapi kan dia malah bisa encourage orang untuk bersukacitalah dalam Tuhan. Gitu. Ya. Habis itu di ayat 2 Hmm. dia bilang hati-hatilah, hati-hatilah, hati-hatilah 3 kali kan dia ngomong. Hmm. Habis itu karena kita Ya. orang-orang bersunat beribadah dalam roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Jadi sukacita itu ada hubungannya juga sama kita berhati-hati. Gitu. Hmm. Ya kan? Pada saat kita berhati-hati, justru malah kita bisa punya sukacita itu. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Ya. Ngerti kan maksudnya? Gitu. Hmm. Ya. Terus apa? Alvin mau nambahin? Silakan, Vin. Ini gua ada baca ini ya. Tiba-tiba tadi pas teman-teman ada sempat sharing blue letter itu. Di sini juga ada tulis karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Ya. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, nyambung dengan tadi yang sempat share arti daripada itu kan tadi dipotong atau tadi apa mutilasi gitu ya. Ya. Nah, di sini gue dapat kita ini sebagai anak-anak Allah yang sudah terima Tuhan, yang sudah percaya itu seperti dipotong atau dipisahkan gitu. Jadi menyatu sama Tuhan gitu. Jadi Yesus dalam kita, kita dalam Yesus gitu. Jadi bukan berarti kita memisahkan diri dari dunia ini, enggak, karena tapi lebih ke jangan seperti Roma 12 ayat 2 ya. Jadi janganlah kita serupa dengan dunia gitu, dengan kelakuan kita, dengan sikap kita, dengan kehidupan kita gitu. Tapi bukan berarti kita wah kayaknya kita udah nggak bisa nih gabung sama dunia ini gitu, karena kita masih hidup di dunia ini gitu. Jadi ini yang gue dapet, bersunat dan beribadah oleh Roh Allah itu seperti kita sudah dipisahkan gitu loh. Jadi kita hidup benar-benar berdasarkan kebenaran firman, semakin serupa dengan Kristus gitu. Jadi ini luar biasa sih, tadi sempat di sharing dengan blue letter itu semakin jelas gitu. Oh ternyata kata ini tuh maknanya ini gitu loh. Yang gue dapat ya, pribadi yang gue dapat, ternyata kita ini sudah seperti dipotong atau dipisahkan gitu. Jadi bersih gitu. Hidup bersama Tuhan tentunya dengan karakter-karakternya Tuhan gitu. Makanya di sini juga tertulis kan, makanya dan berada yang tadi yang gue sharing, yang gue dapatkan itu bukan karena kebenaran kita sendiri, tapi lebih ke kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Itu sih tadi yang gue pengen tambahin ya. Thank you. Ya kontrasnya sama itu, kontrasnya sama yang tadi yang orang-orang Farisi itu. Jadi sebenarnya Paulus juga bilang kalau mau Farisi sih gue lebih Farisi lagi dari kalian semua, karena gue emang orang Israel, gue emang orang Yahudi, gue keturunan Benyamin, gue juga udah disunat di 8 hari baru. Jadi dia udah ngikutin semua tuh. Gitu. Maksudnya, tapi dia bilang itu semua lahiriah, itu semua sunat yang secara fisikal. Padahal yang mau dimaksud itu adalah sunat nih yang secara kedagingan kita gitu loh. Ya kan? Gitu. Secara spiritual kita, ya itu yang tadi Alvin udah mention di depan tadi di barusan gitu, bahwa kita udah dipisahkan gitu. Tapi tentunya kita secara fisik memang masih di dalam dunia, jadi nggak mungkin kita bisa keluar dari sini. Belum, waktunya belum. Akan ada waktunya nanti. Tapi not now gitu. Jadi in the meantime ya kita masih struggling itu antara memang badan kita masih ada di sini, kedagingan kita di sini, tapi kita disuruh sunat nih kedagingan kita, potong itu kedagingan kita. Jadi bukan secara fisik yang dimaksud sama orang Yahudi, si orang-orang Farisi itu gitu loh. Jadi nanti akhirnya malah jadi lebih ke yang fisikal, yang makanya dia bilang lahiriah itu kan tadi kan. Dia bilang ya kan, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Betul. Makanya dia juga bilang di ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, gitu kan. Dia bilang kalau ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, ya kan? Karena ya itu yang tadi dia bilang lebih Farisi dari orang Farisi, dia udah yang Farisi banget dah, gitu. Orang Kristen aja dibunuh, dia juga yang approve juga kan dulu, gitu.
Iya. Kan sampai akhirnya ya dia mengalami perjumpaan kairos moment dengan Tuhan Yesus. Ya kalau Ya. orang udah mengalami kairos moment sama Tuhan Yesus, udah pasti berubah hidupnya. Itu aja. Iya. Ya kan udah pasti. Ya. Terus lanjut lagi, makanya dia bilang gini, 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya kan? Dulu kan misalnya ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C, ikutin aturan begini, kalau begini nggak boleh begini, kalau gini boleh begini. Dia merasa untung dulu karena wah gue udah oke banget nih, gue udah ngikutin ini semua nih. Tetapi pada saat mengenal Kristus, ternyata keselamatan itu kasih karunia, it's a gift, gitu loh. Ya, makanya kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Jadi itu yang jauh lebih penting. Kita kenal Tuhan, Tuhan kenal kita. Ya kan? Ya. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya. So just give me Jesus, you can have yang lainnya. Gitu. Karena begitu kita udah punya Yesus, sebenarnya kita udah punya semuanya, segalanya. Yes. Kan gitu. Ya kan? Ya itu yang perlu kita ngerti dulu. Terus apa lagi, San? Kalau dari gue udah sih kayaknya perikop ini. Iya. Ya. Masih banyak, Tadi cuman yang berikutnya seru nih. Oke, ayat 14 dulu tadi sedikit dari Irsan. Tadi kan 14. dia bilang berlari-lari kepada tujuan yang lu bilang, ya berlomba, kayak berlomba, ya memang. Tapi pengen gue tambahin bahwa kita itu berlomba melawan diri kita sendiri sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita orang-orang yang suka lari ini teman-teman pasti ngerti deh, namanya maraton atau mau sprint juga, itu kan selalu kita lari itu untuk mecahin rekor kita sendiri kan, gitu loh. Ya kan? Kalau cuman bandingin sama yang sebelah, jadi berat banget larinya. Gitu. Jadi biasanya nih kalau orang udah lari, ya dia hari ini sekian, besoknya dia mau lebih baik ngalahin diri sendiri. Jadi compare aja sama diri kita sendiri. Hari ini kita udah lebih baik belum daripada kita yang sebelumnya. Jadi jangan compare sama orang lain. Tapi tentunya semangat perlombaan itu harus tetap ada. Karena kan kita menuju kan ke ujungnya gitu loh. Yes. Ya, makanya dibilang berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Gitu. Kita tahu di ujung sana ada tuh rewardnya. Tapi di sini sebenarnya udah langsung dijawab, San. Hadiahnya itu apa? Panggilan surgawi. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Selamatan itu. Betul. Jadi ya udah, kita udah ngerti, just keep doing your best aja every day. Ya kan? Oke. Terus yang gue mau sharing sebelum kita maju ke perikop sebelumnya, ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Ini kalau dibaca kayak gini doang, lu sok sempurna lu. Mana ada sih orang yang sempurna? Ya kan, mana ada kesempurnaan hanya milik Tuhan, kan gitu kan. Ini kok masa Paulus bilang marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Nah, berarti kalau gua baca kan kayaknya ada yang aneh nih. Balik lagi ke Blue Letter Bible tadi. Cari sebenarnya sempurna yang dimaksud tuh apa sih? Emang ada orang yang sempurna? Gitu kan pertanyaannya kan? Gitu. Jadi pas kita balik, tadi ada di ayat berapa? 15 ya. Kalian bisa lihat gak? Bisa. Oke, nih sempurna. Apa bacanya? Nih. Teleios. Ya, teleios. Jadi bahasa aslinya itu sempurna itu teleios. Artinya apa? Artinya nih, brought to its end, finished. Wanting nothing necessary to completeness. Makanya namanya perfect. Ya kan? Kalau di bawah ini atau arti aslinya ya orang yang sudah dewasa. Jadi sebenarnya kesempurnaan itu berbanding lurus sama kedewasaan lu. Gitu loh. Ya kan? Gitu. Tapi yang keren yang ini, wanting nothing necessary to completeness. Ya. Ini artinya orang yang dibilang sempurna itu dia tuh udah nggak mentingin dirinya sendiri lagi. Dia tuh nggak perlu ini, nggak perlu itu, baru jadi komplit. Karena dia sudah komplit di dalam Tuhan. Sudah penuh, udah full di dalam Tuhan. Nah ini penting banget karena dalam segala hal ini kepake banget. Kayak kita dalam pernikahan juga, kita sama suami sama istri, kita memang pasti punya ekspektasi sama pasangan kita. Tapi kalau kita ngerti ini, kalau lu mau sempurna, berarti lu harus dewasa. Kalau lu dewasa, artinya
lu udah wanting nothing necessary untuk lu komplit. Lu tuh udah komplit. Jadi lu nggak akan selalu kayak nuntut, lu harusnya kayak gini dong sama gua. Lu harus kayak gini dong sama gua. Kalau itu udah self-centered lagi, yang lu pikirin cuma diri lu sendiri doang. Sedangkan di sini tadi dia bilang sempurna itu wanting nothing necessary to completeness. So this is very important. Jadi kalau kita ngerti ini, kemanapun kita pergi, orang yang sudah wanting nothing necessary to completeness tuh bisa dilukain lagi nggak sih? Kayaknya agak-agak susah. Karena dia udah komplit, dia udah, yang penting ada Jesus, I'm good. Cukup. That's enough. Jesus is enough. More than enough. Jadi yang tadi maksudnya sempurna itu. Karena kita kadang definisinya salah, jadi kita pas baca nih agak aneh. Mana ada sih yang sempurna gitu. Malah bisa meragukan ayat lagi nanti gitu kan. Oke. Jadi kira-kira gitu. Satu lagi silakan baca, lanjutin, tinggal 8 menit. Oke. Gue baca ya. Nasihat-nasihat pada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan padamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Oke, San, 7 menit, silakan. Iya, jadi ini citizenship is in heaven ini menyambung ke 1 Korintus dia bilang di sini tadi menantikan eagerly ya. Kalau sebenarnya kalau terjemahan bahasa Inggris itu eagerly. Jadi kan Ben pernah menceritakan tentang bedanya menantikan dan menunggu kan. Kalau menantikan itu kan aware gitu dan waspada gitu. Kita menantikan gitu. Jadi nggak sekedar menunggu cuek gitu, ntar ya kelewatan misalnya. Nah, jadi paling dari gue di sini mau nambahin kan tadi di Filipi dibilang kita citizenship kita di ayat 21 ini mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi di 1 Korintus 15 ayat 51-52 ini dibilang juga Paulus bilang ke jemaat di Korintus, "Behold, I tell you a mystery, we all shall not sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed." Itu ada kait. Jadi ya ini kan semua suratnya Paulus dia ngasih tahu ke kita gitu kalau kita ini kan ada inilah yang dibilang tubuh kemuliaan, dibilang akan serupa dengan Kristus, yaitu apa? Ya kita nggak akan bisa mati lagi sekalinya kita diubahkan. Lalu ya paling di terakhir tuh yang kena citizenship ini berkaitan dengan di 2 Korintus 5 ayat 20 dibilang di sini we are therefore Christ ambassadors. Jadi ya ini menyambung ya, bersambung gitu. Jadi karena kita citizenship di sini itu sebagai ambasador gitu. Nah, pekerjaan sebagai ambasador tuh apa sih? Ya kita merekonsiliasi hubungan orang-orang dengan Tuhan, kita menjadi duta besarnya Tuhan di sini gitu. Itu aja sih kok. Ya, ambassador ya. Kalau kita tahu lah ya, kita citizenship-nya itu, pasport yang kita pegang itu heaven. Itu yang kita pegang, kita citizenship di heaven. Artinya kita di sini, ini bukan tempat di mana kita warga negara kita di sini. Jadi ini kan cuma kayak transit center aja kita selama di sini. Ya kan? Jadi pas lagi kita transit center, kita dibilang kita ambasador. Nah, kalau ambasador kan, kalau kita ke kedutaan, ya kalau kita ke kedutaan Jepang nih, ya dia kan akan promote dia punya negara kan, gitu. Oh iya, tempat turismenya di sini, apanya di sini, itunya di sini. Ajak orang ke sini. Betul, dia akan kasih tahu, dia akan kasih tahu bahwa ini loh, kenapa negara kita ini seperti ini. Ya kan, kalian mau kenal lebih lanjut, apa segala macam. Nah, itu kira-kira tadi untuk menyambung yang ambassador tadi. Nah, satu lagi, kewarganegaraan kita di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Yang tadi Alvin mention, kita kan masih di dunia nih, ya nggak mungkin lah kita bisa, berarti nanti ada waktunya kan? Ada waktunya, ini akan terjadi. Di mana tubuh kita yang
fana ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan yang tadi yang Irsan bilang, karena dia bilang sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya kan? Jadi kalau kita mau tahu what's next ya sebenarnya lihat Tuhan Yesus aja gitu loh. Tuhan Yesus kan gitu selama hidupnya dia itu sebenarnya udah blueprintnya. Selama hidup dia ngapain aja, gimana dia cara sama orang ya kan, gimana dia mengasihi orang, gimana dia mengampuni orang, gimana dia pas lagi ditekan, dianiaya, itu semua kita belajar dia selama dia ada di sini. Tapi kita juga tahu abis dia mati, dia disalibin, dia hidup lagi nggak? Dia hidup lagi. Bangkit, berarti ada kuasa kebangkitan kalau kita percaya sama dia. Nah, begitu kuasa kebangkitan dia kemana sekarang? Dia ada di tangan kanan Bapa kan gitu. Jadi akan menuju ke sana juga gitu. Plus dia tambahin lagi, nanti dia akan kembali jemput kita untuk ke sana. Jadi ini semua yang kita baca nih jadi kayak komplit gitu loh. Ya kan? Jadi kita jadi ngerti rencana tujuan Tuhan apa buat kita. Sekarang tinggal kita yang di sini kita selarasin nih. Kita punya agenda juga harus selaras sama yang Tuhan, agendanya Tuhan gitu. Jangan kita melenceng sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Alvin mungkin mau nambahin? Masih ada waktu, Vin? 3 menit? Ini aja sih tadi yang sempat di-mention Irsan ya tadi ya. Karena di yang ayat 20, karena kewargaan kita ada dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Gitu. Jadi memang ya warga negara itu pastinya ada fasilitasnya gitu. Setiap warga negara pasti ada fasilitasnya gitu. Nah, tergantung kita ini tuh sadar nggak sih tentang fasilitas itu, kita hargai nggak sih gitu fasilitas itu gitu. Jangan kita karena fasilitas itu diberikan cuma-cuma karena kita sebagai warga negara jadinya kita take it for granted gitu, kita menyia-nyiakan itu gitu. Jadi ini jelas suatu fasilitas yang sangat berharga. Jadi kita sebagai warga negara Tuhan dari dalam surga ya kita harus benar-benar seperti yang tadi Irsan bilang gitu, maksudnya jadi ambasador, jadi duta gitu di dunia ini. Itu aja sih yang mungkin bisa gue tambahin. Ya, gue jadi ingat si Amir suka ngomong Amir Sarfati kan. Jadi kita ini kan citizenship-nya heaven. Nah, biasanya kalau misalnya sebuah negara mau perang, apa yang dilakukan? Mereka akan manggil duta besarnya buat balik dong ke negara asalnya. Nah, itulah yang kita percaya, kita akan ada pengangkatan juga di sana. Ya. Amin. Maranatha. Ya. Tapi in the meantime, itu kan tadi kita menantikan ya, tadi itu eagerly wait, itu menantikan. Jadi kita harus sambil memperhatikan, berjaga-jaga dan berdoa. Jadi gua akan tutup. In the meantime, kita masih ada di sini. Artinya kita masih punya tugas yang kita lakukan di sini. Ya. Jadi tugasnya itu ya yang ada di Matius terakhir, gua akan tutup dengan ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, jadi in the meantime ya itu yang kita harus lakukan terus, ya kan? Gitu. Kabarkan kabar baik, ya kasih tahu gitu bahwa ada juru selamat, keselamatan kita ada di dalam Kristus Yesus. Oke, itu aja. Thank you semuanya. Sampai ketemu ke depan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye. Bye.